Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tabiat Pena bersama aku Devita Yahya. Oke, mungkin kali ini akan jauh lebih berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di uploadan sebelumnya itu lebih banyak puisi sama sajak. Kali ini aku akan bermain-main dengan podcast. Podcast nggak tuh? Istilah podcast aku yakin udah gak asing lagi sih buat kalian semua. Jadi tetap enjoy dengerin dari awal sampai akhir dan selamat menenggelami kenangan. Podcast pertama yang akan aku bawain kali ini tuh aku beri nama Belajar Bersyukur. Sebelum lebih jauhnya, kenalin nama aku Devita Nurul Amin Yahya, itu sih nama lengkap ya. Tapi kalian boleh panggil nama pena aku Devita Yahya. Asalnya dari Banyuwangi atau biasa disebut dengan kota Sunrise of Java kali ya. Kalau kalian tahu Kawah Ijen, kalian juga pasti tahu yang namanya Banyuwangi. Oke, aku anak sematawayang dari keluarga yang bisa dibilang bukan orang punya kali ya, orang biasa-biasa aja gitu. Alasan perekonomian dan hujatan tanpa henti memutuskan ibuku untuk harus menjadi TKW di luar negeri. Ya mungkin itu bukan keputusan yang benar-benar tepat, tapi itulah pilihan yang bisa diambil sama ibuku saat itu. Kejadian itu tepat terjadi waktu aku ada di taman kanak-kanak. Jadi masih TK dan ayah kerja merantau di Bali. Hal itu membuat aku harus tinggal sama nenek gitu. Karena anak TK tinggal sendiri itu kan gak mungkin kan ya. Jadi harus tinggal sama nenek waktu itu. Impian anak-anak seusiaku itu sebenarnya sederhana kan ya. Sekolah bisa didampingin, diantar jemput paling enggak lah ya. Kalau emang enggak, apa sih, kalau orang Jawa tuh omongannya tuh ditungguin gitu. Jadi waktu sekolah TK tuh kalau di zaman aku tuh ya dianterin, ibunya ikut sekolah gitu. Sampai anaknya pulang, dia baru ikut pulang. Ya itu adalah impianku saat itu. Pengen banget ngerasain gimana sih rasanya sekolah itu kita ditungguin sama orang tua. Tapi ya bisa dibilang itu hanya hayalan semata kali ya, mimpi gua gitu. Iya seperti yang aku katakan tadi sih, karena keadaan membuat aku berbeda dari anak-anak kebanyakan. Kalau yang lain tuh diantar jemput, aku pergi dan pulang jalan kaki. Kalau yang lain ada tempat mengadu saat diganggu, yang aku bisa hanya mengurung diri bersama tangisan sendiri. Pada saat ada di posisi tersebut, yang begitu memuncak di dalam hati itu adalah perasaan iri gitu. Ya iri, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku gak sama kayak mereka? Bahkan aku pernah ngerasa, inikah kehidupan aku kayak gitu? Ya di usia yang segitu gitu. Bayangin aja dulu gitu kayak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tuh gak ada gunanya. Karena kehidupan yang terus berjalan, aku tuh ngerasa kayak dikuatkan gitu. Sesekali memang ibuku pulang, tapi bukan dengan waktu yang cukup lama dan masih berlanjut hingga saat ini aku sampai berusia 22 tahun. Terhitung dari aku usia 22 tahun itu, yang ku ingat 4 kali. Iya, 4 kali aja ibuku pulang ke Indonesia. Tapi bukan untuk benar-benar kembali. Sampai aku pernah ngerasa, kayaknya tuh kenapa sih Tuhan tuh gak adil sama aku gitu.
Lagi-lagi rasa iri dengan orang-orang sekitar tuh sering kali muncul. Bahkan aku pernah berprasangka, apa aku tuh gak pantas buat bahagia? Iya, sebodoh itu aku pernah memikirkan hal-hal yang seharusnya gak aku pikirin gitu. Bukankah pemikiranku tuh pernah sebodoh itu? Kemudian, tepat di usia 13 tahun, seolah Tuhan tuh benar-benar menyambar seluruh dunia yang kuciptakan dengan khayalan. Aku tuh punya mimpi, dan aku tuh selalu berharap bisa kumpul bareng ayah sama ibu. Paling gak dengan hal-hal yang sederhana, kayak ketawa bareng, makan bareng, dan semua hal-hal sederhana yang aku tuh ingin merangkai bersama mereka gitu. Mungkin adalah sesuatu yang biasa buat orang-orang kebanyakan di luar sana, tapi menurut aku itu bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah hal luar biasa yang pengen aku ciptakan saat itu. Tapi aku gak bisa apa-apa gitu kan. Terlebih pas detik itu gitu, aku ngerasa duniaku tuh hancur sehancur-hancurnya. Ya, Tuhan itu menjemput ayah. Ayah berpulang ke pangkuannya sebelum sempat khayalanku menjadi nyata. Saat itu, hatiku tuh benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Bahkan di hembusan terakhir, ibu tuh gak ada di sisi ayah. Rumah yang biasanya ramai dengan ketegasan ayah, sekarang udah gak ada lagi. Rumah itu kini berpenghuni aku seorang diri. Iya, anak usia SMP waktu itu. Jangan tanya bagaimana hari-hariku. Semua memang terasa berat. Namun, keadaan tuh memaksa aku untuk kuat. Kalau aku boleh ngeluh saat itu, semuanya benar-benar menyakitkan. Tapi ibu adalah satu-satunya alasan mengapa aku tetap bertahan sampai saat ini. Aku yakin apa yang ibu lakukan selama ini tuh bukan hal yang mudah, dan justru alasan itu aku menguatkan diri sendiri untuk tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Dari perjalanan memilukan itu, terciptalah aku yang sekarang. Mungkin tanpa perjalanan yang lalu belum tentu aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang, mandiri dan mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya. Mungkin tanpa proses yang pilu kemarin, aku gak akan pernah menjadi aku yang sekarang. Dan aku yakin tiap masing-masing dari kita itu mempunyai porsi cobaan masing-masing, tanpa kita bisa untuk menyamakan atau membandingkan hal itu. Jadi, syukuri apa yang telah kalian miliki saat ini, sesederhana apapun itu. Karena terkadang hidupmu adalah hidup yang diinginkan oleh orang lain. Terkadang jalanmu adalah jalan yang diharapkan oleh orang lain. Nikmati seluruh prosesnya. Dan percayalah, Allah, Tuhan, memberi porsi sedih dan bahagia pada masing-masing orang itu dengan pas. Pas untuk sang hamba itu sendiri dan pas menurutnya. Karena kamu mampu
sekali lagi, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena kamu kuat dengan diri kamu sendiri. Salam kenangan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.